Selebar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seimanan seakidah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan dengan kebersamaan Anda di hari-hari bersama dengan Roja TV. Dan insya Allah sesaat lagi Anda dapat menikmati kembali kebersamaan Anda ini dengan sebuah kajian ilmiah yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Anda dapat menyimak acara ini secara live langsung di Roja TV. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Roja TV. Salam Muhammad Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk kesempatan sore hari ini kita akan segera menyimak kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Ma'rijul Qabul dengan pembahasan sore hari ini, besarnya dosa kebid'ahan. Saudaraku seiman dan seakidah, dari studio kami sampaikan, selamat menyimak. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'rijul Qabul. Tema yang kita angkat sekarang adalah Azmu ithmi man ahdatha fid din ma laysa minhu. Besarnya dosa orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, tapi perkara baru itu bukan bagian dari agama. Bahasa syar'inya adalah kebid'ahan. Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan dunia seperti penggunaan internet, HP, Google, media sosial, itu bukan perkara agama dan itu tidak dihukumi bid'ah. Tapi dalam perkara agama dianggap bagian dari agama, padahal tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Kata Imam Malik, apa yang bukan dianggap agama di zaman Nabi dan para sahabat, maka tidak akan menjadi bagian agama ini sampai hari kiamat. Kebid'ahan ini ada dua macam.
Pertama, bid'ah haqiqiyah, yang kedua bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah itu bid'ah yang hakiki, yang sebenar-benar. Di zaman nabinya tidak ada, lalu diada-adakan zaman sekarang. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, lalu diada-adakan zaman sekarang. Seperti peringatan hari-hari besar Islam. Kelahiran Nabi, kematian Nabi alaihissalatu wassalam, perayaan peristiwa umpamanya kemenangan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, atau hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perayaan di zaman Nabi dan para sahabat serta tabi'in, maka kalau diada-adakan atas nama agama, dianggap bagian dari agama, itu merupakan bid'ah haqiqiyah. Atau yang kedua, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu amalannya ada dalam syariat, tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Seperti azan. Azan ada syariatnya, bagian dari agama. Tapi tempatnya di mana? Tempatnya untuk memanggil orang untuk sholat. Lalu ada orang mengamalkan azan tapi bukan pada tempatnya. Seperti mengantar orang ke kuburan. Atau mengantar orang yang berangkat ibadah haji keluar rumah diiringi dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi tempatnya yang bukan peruntukan. Itu disebut dengan sebutan bid'ah idhafiyah. Dan seterusnya. Kebid'ahan pasti diajarkan. Sehingga banyak pengikutnya dilabeli dengan label agama. Maka sebuah dosa karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang muhdatsat itu, yang baru itu bid'ah. Nah, Al-Quran memberikan warning, peringatan, ancaman bagi orang seperti itu dengan dua azab di dunia dan di akhirat. Di dunia disesatkan dalam perkara-perkara lain. Di akhirat diazab dengan azab yang pedih. Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi dalam beragama, bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia. Maknanya zaid, disesatkan. Satu kebidahan di satu bidang merembet, dia akan Allah sesatkan di bidang-bidang lain. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat. Tidak hanya itu, orang yang mengajarkannya menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kebidahannya tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, disertai dengan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ini berlaku untuk semua jenis dosa dan maksiat. Orang yang mengajarkannya
dia berdosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti ajaran. Tidak hanya kebid'ahan, termasuk perbuatan kriminal kepada sama manusia. Makanya dalam hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Nabi SAW, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adamil awal kiflun minha li'annahu awwalu man sannal qatl." Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali dosanya dipikulkan kepada anak Adam yang pertama kali. Karena dialah yang memberi contoh pembunuhan tersebut. Dua anak Adam disuruh kurban, dua-duanya kurban, tapi yang satu diterima karena kurbannya yang paling bagus, yang satu lagi ditolak karena jelek. Lalu yang ditolak ini hasad, la aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Akhirnya dibunuh. Itulah awal terjadinya pembunuhan. Nah, contoh membunuh ini diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka seluruh dosa pembunuhan dipikulkan ke anak Adam yang pertama kali ini. Tanpa mengurangi dosa masing-masing pembunuh sedikit pun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wazri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, lalu kebaikan diamalkan oleh orang setelahnya, dicatatkan baginya pahala semua orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikutnya sedikit pun. Dan siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, termasuk kebid'ahan, mengajarkan tata cara sholat, tapi salah, ditambah dikurang atau dirubah. Tata cara wudhu, ditambah dikurang atau dirubah dari contoh Nabi SAW. Lalu diamalkan oleh orang-orang setelahnya, maka dia memikul dosa, ditambah dosa-dosa para pengikut kesalahan ini tanpa mengurangi dosa-dosa masing-masing mereka sedikit pun. Jadi kita lihat bahwa mengajarkan kebid'ahan itu dosanya jariyah. Kejahatan yang dilakukan lalu diikuti oleh orang lain dosanya jariyah, mengalir terus sampai hari kiamat. Sehingga terbayang besarnya dosa dari perbuatan tersebut. Ada beberapa kaidah tentang kebid'ahan. Ini penjelasan muallif Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, bukan perkataan saya atau ustadz-ustadz yang lain. Kaidah pertama, makna bid'ah wa annal bid'ah kullaha mardudah. Pertama, makna bid'ah itu apa? Dan semua kebid'ahan itu semua, tidak ada satupun. Semuanya tertolak. Apa itu makna bid'ah? Makna bid'ah huwa syar'u ma lam ya'zam bihillah wa lam yakun alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu. Makna bid'ah itu adalah mensyariatkan satu amalan tanpa izin dari Allah, tanpa perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tanpa contoh dari para sahabat.
Kalau ada contoh dari sahabat, bukan kebidahan, itu minimalnya sunnah sahabat. Kalau apa yang diada-adakan oleh sahabat, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, minimal ijtihad para sahabat itu sunnah sahabat dan harus diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin, para sahabat yang diwakili oleh khulafa' rasyidin. Walaupun di zaman Nabi-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Minimal ijtihad para sahabat, kesepakatan mereka karena kemaslahatan yang di zaman Nabi SAW ini tidak kejadian. Contohnya kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak dibukukan. Ada catatan-catatan tapi terpisah-pisah. Tidak disatukan semuanya. Di zaman Abu Bakar baru disatukan semua. Ada maslahat, yaitu para hufaz banyak yang gugur di medan perang. Khawatir orang yang hafal Quran nanti pada mati, Quran dikhawatirkan hilang. Muncul inisiatif, ijtihad para ahlinya. Abu Bakar dan para sahabat ahli ijtihad, dan mereka yang paling layak ijtihad dibandingkan orang-orang selain mereka. Lalu lahirlah kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ada, itu bidah? Bukan. Itu sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Di zaman Utsman, di zaman itu lebih menyebar lagi. Orang baca Al-Quran dengan lahjah yang berbeda-beda. Disatukan oleh Utsman dalam satu mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Cara bacanya harus begini, yang lain dibakar. Di zaman Nabi Abu Bakar Umar tidak ada, di zaman Utsman diadakan. Itu sunnah khulafaur rasyidin, bukan kebidahan, walaupun di zaman Nabi-nya tidak ada. Karena itulah termasuk azan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi tidak ada, Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada. Di zaman Utsman ada. Karena kemaslahatan sesuai dengan situasi, kondisi. Apa itu bid'ah? Bukan, itu sunnah khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan. Ya. Karena pertimbangan tertentu. Apabila saat itu Jumat, orang nggak tahu waktu, nggak ada jam, saat itu banyak yang lalai. Kelewat sholat Jumat. Diadakan adzan awal di jalan, di pasar, mengingatkan itu Jumat. Karena ada kemaslahatan. Ketika alasan diadakan adzan 2 kali sudah tidak ada, seperti zaman sekarang. Semua orang tahu waktu, semua orang punya jam. Masjid di mana-mana, nggak perlu lagi ada adzan awal, maka hilang alasan itu, maka hilang pula. Tapi kalau toh ada orang yang kekeh mengadakan itu, itulah sunnah khulafaur rasyidin dan bukan kebidahan. Nah, Allah berfirman, am lahum syuraka'u syar'a lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Atau apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama yang tidak Allah izinkan. Jadi mengada-adakan amalan dalam agama yang tidak ada contoh berarti membuat syariat dalam agama tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Itu Al-Quran surah Asy-Syura ayat 21. Dalam At-Taubah 31 Allah berfirman tentang Nasrani. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb, sebagai sesembahan selain Allah. Ada seorang mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim. Dia tahu seluk-beluk ajaran agama Nasrani. Lalu bertanya, ya Rasulullah,
la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, Nasrani itu tidak menyembah pendeta atau rahib-rahib mereka. Kenapa disebut beribadah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Alaisa harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum." Bukankah para pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu diikuti oleh para pengikutnya, ditaati, merubah syariat Allah atau menambah atau mengurangi? Dijawab bala, ya benar. Wa tilka ibadatum, itulah ibadah. Ibadah itu tidak hanya menyembah rukun sujud, tapi bikin aturan dalam agama lalu diikuti, itu ibadah. Maka dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 21 tadi, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Atau apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mereka sembah? Sekutu ini membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-adakan dalam agama kami, dalam agama ya, dalam urusan dunia. Jangan sebut-sebut mikrofon, itu bukan urusan agama. Jangan sebut-sebut internet, Google, medsos, kan ada hoi wahaboy, jangan pakai Google, bid'ah. Itu orang nggak paham tentang makna bid'ah, nggak paham tapi ngomong gitu, nggak tahu malu. Kebodohannya terungkap. Nah, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami, ma laisa minhu, tapi bukan bagian dari agama ini, fahuwa rad, maka itu tertolak. Ada yang beranggapan yang kita adakan ini ada sumbernya katanya dari agama. Adzan, ada adzan. Maka bagian dari agama bukan bid'ah. Tadi sudah dikatakan, ya adzan itu ada, tapi ketika akan sholat. Ketika dipraktekkan menguburkan orang, mengantar kepergian haji, ini bukan bagian dari agama. Walaupun syariat adzan asalnya ada, tapi untuk sholat ditempatkan bukan pada tempatnya. Ini yang tadi disebut dengan bid'ah idhafiyah. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama, tapi tidak ada perintah dalam agama kami, itu tertolak. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, ala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala man kana qablakum min ahli alkitab yafsaraku ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabi. Ingatlah bahwa Rasul SAW pernah berbicara di tengah-tengah kami, berdiri, lalu berkata, ingatlah orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah sampai 72 golongan. Banyak perpecahan di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, sampai Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan. Dan sesungguhnya umatku ini, umatku berarti masih muslim, tidak kafir, akan berpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi, 70 di antaranya masuk neraka. Ini bukan vonis, tapi
ancaman. Wa'id namanya. Sama dengan siapa yang bergibah, diancam di alam kuburnya dia akan diazab, di akhiratnya dia. Ini bukan vonis. Bukan vonis orangnya. Tapi orang yang melakukan ini terancam. Adapun ke surga ke nerakanya bukan hanya satu dua amalan, tapi kalkulasi semua amalan. Kalau umpamanya ada orang yang bergibah, nggak boleh kamu pasti ke neraka karena gibahan kamu. Enggak. Karena amal manusia tidak ditentukan oleh satu amalan. Kalkulasi nanti, perhitungkan dengan dosa lain, perhitungkan dengan sholat, dengan saum, dengan zakat, dengan kebaikan, ditimbang nanti. Makanya kalau ada ayat atau hadis yang menyatakan pelaku ini neraka, pelaku ini neraka, itu bukan vonis tapi ancaman. Termasuk ini kebidahan. Kebidahan diancam neraka. Tapi apakah pelakunya pasti masuk neraka? Enggak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke neraka atau ke surga, enggak. Tapi orang yang mengamalkan amal itu kena ancaman. Pasti ke neraka? Belum pasti. Terus yang memastikan apa? Nanti kalkulasi semua amalannya. Pelaku kebidahan itu ada baiknya. Apa kebaikannya? Mungkin dia sedekah, mungkin dia saum. Kalau saum nggak ada bidah sunnah, saum sama semuanya ya. Infak sedekah nggak ada bidahnya gitu, sama semuanya gitu. Menolong orang itu ada pahala, ada pahala. Dia umpamanya baca Al-Quran, ada pahala. Itu dikalkulasi, diperhitungkan. Ketika dosa dihitung dosa, ketika berpahala, beribadah dihitung ibadah, pahala, nanti ditimbang. Itu yang menentukan surga atau neraka. Tapi kalau dia muslim walaupun ke neraka nggak akan abadi selama-lamanya. Jadi pelaku kebidahan pasti masuk neraka? Enggak pasti, cuma terancam loh. Jangan dianggap vonis, ya. Jangan dianggap oh yang tidak melakukan kebidahan merasa ahli surga. Ya tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya. Kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan, amalan. Ya. Kata Nabi SAW di antara 73 golongan ini, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, wahia al-jamaah. Nah itulah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Konsep hidup, tata cara beragama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah jamaah. Tanpa harus ada koordinasi, organisasi, tanpa harus ada pemimpin imamnya. Enggak. Kadang-kadang karena apa? Yang menjadi patokan ajaran yang dipegangnya. Dimanapun, walaupun zamannya berbeda, tempatnya berbeda, tidak ketemu, tidak saling mengenal. Selama yang dipegang teguh adalah tata cara beragama Nabi dan para sahabat, pemahaman mereka, pengamalan mereka, maka inilah al-jamaah. Dan inilah yang akan selamat. 72 golongan terancam. Sekali lagi, ini bukan vonis, tapi apa? Terancam. Mungkin nggak orang yang suka gibah masuk surga? Mungkin. Bagaimana mungkin? Mungkin gibahnya terhapus. Oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Mungkin terhapus oleh doa orang lain yang memintakan ampunan untuk dia. Atau tidak terhapus tapi dibanding pahalanya lebih banyak pahalanya. Orang ini tukang gibah tapi dia rajin sholatnya, rajin saumnya, rajin infak sedekahnya, menolong orang, tapi ada sisi dosanya ya. Si dosa ini terancam oleh neraka ya, tapi tercover oleh kebaikan yang dijanjikan oleh surga. Seperti ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, pahalanya banyak. Dosanya ada? Ada. Dosa yang terancam nerakanya ada. Tapi terkalahkan oleh amal baiknya. Maka dia masuk surga. Tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Karena
Dosa-dosa, bukankah dosa sekecil apapun ada balasannya? Iya, tapi keburu terhapus oleh kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti dosa itu dengan kebaikan. Keburukan ikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa yang tadi. Walaupun tidak tobat, iya. Tapi terhapus oleh kebaikan. Terus bagaimana dengan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah? Siapa yang memakan keburukan walaupun sekecil debu akan dibalas. Iya, ini kalau sudah dikalkulasikan dengan kebaikan, lebih banyak dosa walaupun tersisa sekecil debu, ini pasti dibalas. Kebaikannya sudah habis dipakai membayar keburukannya. Habis tinggal tersisa saldo dosa sekecil debu, itu yang akan dibalas. Dengan azab di dalam neraka waliyadzubillah. Nah, jadi kata Nabi SAW, umatku akan terpecah 73 golongan. 72 masuk neraka. Satu ke surga. Satu ini al-jamaah. Ini juga satu yang al-jamaah yang berpegang teguh kepada cara beragama Nabi dan para sahabat dijanjikan surga. Ini bukan vonis pasti ke surga. Enggak. Ini dijanjikan surga. Sama dengan siapa yang memelihara sholat 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam, sholat sunat rawatib, akan Allah bangunkan satu istana di surga. Ini janji, bukan vonis pasti. Vonisnya nanti dikalkulasikan dengan amal dosanya. Siapa yang saum? Allah janjikan surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu menyebabkan masuk surga. Dan ini tidak ada bandingan. Ini janji. Bukan pasti. Saya mau sudah saum. Pastilah ke surga. Enggak. Ini hanya dijanjikan. Kita sering melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga seperti sholat, saum, sedekah, rukun Islam gitu ya, dan kebaikan lainnya. Tapi kita juga suka melakukan amalan buruk yang diancam oleh neraka. Kita suka ghibah, ancaman neraka. Kita bohong, ancamannya neraka. Kita mencela, ancamannya neraka. Dua-duanya ada. Amalan yang dijanjikan surga ada, amalan yang diancam neraka ada. Jadi kita akhirnya ke surga atau ke neraka? Ditimbang. Karena itu kalau kita membahas satu amalan yang diancam dengan neraka, itu sekali lagi bukan vonis. Tapi apa? Ancaman. Ke surga ke nerakanya bukan karena satu dua amalan, tapi kalkulasi dari semua amalan baik yang baik ataupun yang buruk lalu ditimbang. Jadi 72 golongan terancam neraka, satu dijanjikan surga. Kalau yang satu ini jelas, yaitu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maknanya orang yang cara beragamanya, baik pemahaman atau pengamalannya, seperti yang aku lakukan beserta para sahabatku. Nah, ini yang dimaksud dengan generasi as-salafus saleh. Orang yang mengikuti generasi salaf disebut salafi. Kalau salafi buruk, berarti salafnya juga buruk, kan gitu. Kita tidak menamakan diri saya mah salafi. Enggak. Tapi karena kita selalu menukil pemahaman penjelasan generasi salaf, orang-orang menyebut kita salafi. Apa maknanya? Maknanya pengikut generasi salaf dalam beragama. Salaf itu Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, inilah yang dijanjikan surga.
72 golongan yang menyimpang itu yang memahami agama tidak mengikuti generasi as-salafus saleh. Mungkin dengan ro'yu dicampur dengan budaya. Ada yang meyakini iya benar ini sih bid'ah makruhah, ini tercela. Tapi kan ini sudah jadi budaya. Kan sudah mulai tidak mengikuti syariat. Lebih cenderung kepada mengikuti budaya. Ini sudah jadi kebiasaan. Kalau kita perangi, kita yang akan diperangi. Jadi ya ikut budaya, bukan ikut syariat. Jelas, gamblang. Nah, dari 72 golongan ini, siapa mereka? Nabi, para sahabat tidak merinci. Tapi muncul inisiatif dari para ulama untuk mengidentifikasi 72 golongan ini siapa. Lahirlah istilah-istilah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, dan seterusnya. Salah satu yang berinisiatif mengidentifikasi siapa 72 golongan ini, yaitu Imam Asy-Syahrustani, mengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Beliau menjelaskan penyimpangan orang dalam masalah akidah, kebid'ahannya ini disebut ini. Yang lain penyimpangannya ini disebut ini. Umpama orang yang salah dalam memahami takdir, mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya, disebut qadariyah. Ada lagi yang mengimani takdir tetapi keliru, menganggap bahwa manusia tidak memiliki masyiah dan istita'ah, maka disebut jabriyah. Ada lagi orang yang takdimul akal anin nakal, yang mendahulukan akal daripada wahyu. Al-Quran dan Sunnah dihukumi dengan akalnya, disebut dengan sebutan Mu'tazilah. Ada lagi yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan ro'yu, tidak berdasarkan nas. Lalu lahir sifat, awalnya sifat 7, bertambah 9, bertambah 11, bertambah 13. Itu yang ditetapkan oleh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Awalnya begitu, lahir Asy'ariyah. Dikembangkan oleh muridnya Imam Al-Maturidi jadi 20. Disebutlah Al-Maturidiyah. Ya. Ditimbang oleh para ulama. Kalau sifat Allah hanya ada 20, dirinci ini satu-satu, banyak yang hilang sifat Allah dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah bukan? Sifat Allah. Ada dalam sifat 13, 20? Nggak ada. Dikemanain? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu sifat Allah. Ada dalam sifat 13, 20? Nggak ada. Dikemanain? Nah, karena ini ditetapkan berdasarkan ra'yu, akibatnya banyak nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran tidak mereka tetapkan. Dan banyak sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah ditetapkan oleh mereka. Diganti lafadznya ubah qidam, baqa. Pada dalam Al-Quran wal awwalu wal akhir. Al-awwal dan al-akhir tidak ditetapkan, tapi qidam dan baqa ditetapkan. Maknanya sama, secara umum sama, tapi rinciannya berbeda. Karena itulah ini termasuk di antara jenis penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Oleh Imam Asy-Syahrustani dirinci nama-nama dan ciri-cirinya. Inilah yang termasuk 72 golongan. Bukan vonis pasti mereka ke neraka, bukan. Terancam, sama dengan yang ghibah, sama dengan yang berdosa, terancam neraka. Ya. Dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dhab taba'tumuhum. Kalian ini pasti dua kali Nabi memastikan. Pertama ada huruf lam taukid, yang kedua ada nun taukid. Saqilah di akhir. La tattabi'anna sunana man kana qablakum.
Pasti kalian akan mengikuti sunnah orang-orang yang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke lubang bayawak, lubang dob bukan bayawak, pasti kalian akan mengikutinya masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasr, apakah yang dimaksud orang sebelum kami itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menyatakan, faman, siapa lagi itu? Apalagi sekarang Yahudi dan Nasrani mencapai peradaban yang tidak tercapai oleh kaum muslimin. Dari aspek teknologi, dari aspek militer, dari segala macam. Sehingga mereka menjadi kiblat kemajuan. Kalau sudah dianggap kiblat kemajuan, apa yang mereka lahirkan dianggap baik dan benar lalu diikuti. Ini sudah terjadi, orang kaum muslimin menganggap baik terhadap semua hasil karya orang-orang kafir hanya karena dianggap lebih maju daripada kita. Sampai masalah budaya, sampai masalah agama, sampai masalah cara berpikir, cara beragama. Makanya banyak orang Islam belajar Islam ke orang kafir di barat. Gurunya profesor doktor di bidang tafsir, di bidang hadis, tapi kafir. Sentimen ke akidahnya pasti muncul lah ya. Makanya pulang dari sana membawa pemahaman Islam yang aneh, yang berbeda dengan yang ada dalam Quran Sunnah. Tapi karena dari barat dianggap lebih maju, lebih harus dijadikan rujukan. Maka menyebarlah pemahaman pluralis, sekularis, tapi dilabeli dengan Islam. Dan ini berbahaya. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Masuk lubang dob juga kalian ikut. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kemudian berkata muallif. Ini pengarang kitab ini. Syekh Ali Al-Hakami. Rahimahullahu ta'ala. Thumma a'lam. Annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbul wa kulluha qabihah laisa fiha hasan wa kulluha dhalalun laisa fiha hudan wa kulluha auzarun laisa fiha ajrun wa kulluha batilun laisa fiha haqqun hadza dhahirun fi qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian ketahuilah oleh kalian bahwa bid'ah ini semuanya tertolak. Tak ada satupun yang diterima. Semuanya buruk, tak ada satupun yang baik. Semuanya sesat, tak ada satupun yang sesuai petunjuk. Semuanya dosa, tak ada satupun yang berpahala. Semuanya batil, tak ada satupun yang hak. Tapi ada umpah kebid'ahan yang dianggap baik oleh sahabat seperti Tarawih 23. Kata Umar, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertama itu di zaman Umar, berarti sunnah khulafaur rasyidin, bukan bid'ah. Yang kedua, yang dimaksud sebaik-baik bid'ah ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kenapa? Karena sholat berjamaah tarawih pernah ada contohnya di zaman Nabi SAW. 3 hari beliau, 3 malam beliau berjamaah sunnah. Adapun kemudian berhenti karena wahyu masih turun, khawatir turun wahyu yang mewajibkan lalu memberatkan. Itu aja pertimbangannya. Maka setelah itu Nabi tidak lagi tarawih berjamaah. Abu Bakar juga tidak. Nah, di zaman Umar orang tarawih terpencar-pencar di satu masjid, saling mengganggu satu sama lain. Lalu oleh Umar disatukan, dipimpin oleh imam, lalu menyatakan ni'mal bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Maknanya bid'ah secara bahasa ini sesuatu yang pernah ada lalu dihilangkan, diadakan lagi seolah-olah itu baru. Itu secara bahasa bid'ah. Adapun tarawih berjamaahnya sunnah. Ditambah dengan sabda Nabi SAW, man qama
Ramadhana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, dicatatkan bagi dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Ada anjuran sholat qiyam Ramadan bersama imam di masjid. Ada contoh 3 hari. 3 malam berturut-turut. Adapun setelah itu tidak, karena khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Nah, setelah Nabi wafat, kekhawatiran ini tidak akan terjadi. Diadakan lagi oleh Umar. Maka tarawih berjamaah bukanlah kebidahan, itu sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Karena dalilnya jelas gitu ya. Ada lagi ucapan Ibnu Mas'ud. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Ibnu Mas'ud. Kullu ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa hasanun indallah. Wa kullu ma ra'ahu sayyi'ah fahuwa sayyi'atun indallah. Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk pasti buruk pula di sisi Allah. Ini juga dalil yang sering dijadikan hujah untuk membikin kebidahan. Kebidahan ini memang tidak ada sih di zaman Nabi SAW. Tapi kan kaum muslimin menganggapnya baik. Kalau baik menurut kaum muslimin pasti baik juga di sisi Allah. Iya sih bid'ah tapi hasanah. Katanya begitu. Pertama, ini bukan sabda Nabi SAW. Itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Kedua, para ulama menyatakan semua kebid'ahan tidak dipandang baik oleh seluruh kaum muslimin. Enggak, ada sebagian kaum muslimin yang menganggapnya buruk. Tidak sepakat. Ya. Hanya sebagian kaum muslimin yang menganggap baik, dan itu kaum muslimin yang awamnya, bukan para ulama. Yang ketiga, yang dimaksud al-muslimin di dalam hadis ini para sahabat, bukan muslimin secara umum. Karena awal hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fastafahu li nafsi wa bta'atha li risalati. Allah memandang, melihat, menelaah hati semua Bani Adam. Dari awal sampai akhir, orangnya belum ada, tapi Allah sudah tahu hati-hati mereka. Maka Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya untuk menyandang risalahnya. Ini kenapa Nabi akhir zaman itu yang oleh Allah dipilih orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah. Karena beliau adalah orang dengan hati yang terbaik dan Allah tahu. Tsumma yanzurullah ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah melihat lagi hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabi khairu qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi penorong nabinya dan pembela nabi. Kenapa? Orang yang Allah hidupkan di zaman Nabi di Mekah atau di Madinah, di zaman itu adalah orang yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seterusnya. Kenapa ya kita tidak dihidupkan saat itu di sana? Kenapa kita mah dihidupkannya di sini, di Bandung lagi gitu? Kan Allah itu semua yang ngatur. Karena Allah tahu kalau orang semacam kita hatinya dihidupkan di zaman itu, di Mekah dan di Madinah, hatinya kayak kita. Mungkin kita di sana bakal jadi pengikut Abu Jahal, pengikut Abdullah bin Ubay dengan hati seperti ini. Allah tahu hati setiap makhluk, setiap manusia sebelum manusia itu lahir.
Kan kita kalau baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh-tokoh para sahabat sering ngehayal. Terus terang saya pernah waktu dulu. Waduh, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan terus ngikutin Nabi, gitu kan? Saya akan jadi seperti Abu Bakarnya, seperti Umarnya, seperti Utsman, kan begitunya. Gombal. Hati kayak begini hidup di zaman itu dengan fitnah, godaan yang dahsyat. Sanggup nggak kita seperti Bilal? Masuk Islam, dijemur di tengah terik matahari, ditindih batu, suruh murtad. Terus yang keluar dari mulutnya ahad, ahad. Sanggup nggak kita? Sanggup nggak kita seperti Hubab? Seorang pandai besi didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Diambil besi yang membara dari perapian. Disimpan di atas kepala. Kamu celak tuh Muhammad. Kalau enggak, ini akan ditempelkan di kepala. Dia enggak mau. Sampai ditempelkan besi panas di kepala. Jerjes. Tidak mau murtad. Sanggup enggak kita seperti itu? Dengan hati kita seperti sekarang. Dengan hati seperti sekarang, hidup di zaman sekarang aja kita tidak menjadi manusia terbaik. Masih banyak lalai. Ngaji seminggu sekali aja jarang. Sekali ngaji terlambat. Sekali ngaji di kajian main HP, tidur, ngobrol, ngelamun. Lalu berangan-angan hidup di zaman Nabi, lalu berangan-angan menjadi pendamping Nabi SAW. Jangan mimpi, itu namanya halu. Jadi kenapa para sahabat yang dipilih oleh Allah itu mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya? Karena mereka sebaik-baik hati manusia setelah hati Nabi SAW. Ini bicara tentang hati sahabat. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, fakullu ma ra'ahu hasanan fahuwa hasanun indallah. Maka apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat pasti baik juga di sisi Allah. Karena para sahabat memandang baik sesuatu pasti berdasarkan iman dan ilmunya. Pasti itu baik. Dan apa yang dipandang jelek maka pasti jelek juga di sisi Allah. Dan ini didukung dengan hadis innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat di atas kesesatan. Enggak. Nah, maksudnya adalah para sahabat. Bukan oleh kaum muslimin di zaman selain itu, enggak. Oleh karena itulah maka hadis yang menyatakan semua yang dipandang baik oleh kaum muslimin pasti baik di sisi Allah. Kaum muslimin di sana maksudnya adalah para sahabat muslimin di zaman itu. Karena konteksnya ketika sedang menjelaskan keutamaan para sahabat. Ya. Berdasarkan hal itu maka tegas. Syekh Ali Al-Hakami menyatakan fa'lam annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbulun wa kullaha qabiha laisa fiha hasanun wa kullaha dhalalun laisa fiha hudan wa kullaha auzarun laisa fiha ajrun wa kullaha batilun laisa fiha haqqun. Maka ketahuilah kebidahan itu semuanya tertolak, tak ada satupun yang diterima. Semuanya buruk, tidak ada satupun yang hasan. Yang hasanah, yang baik. Tidak ada yang benar, semuanya sesat. Semuanya dosa, tidak ada sesuatu pun yang berpahala. Ya. Dan inilah yang menyebabkan besarnya dosa dari kebidahan. Pertama, akan langgeng kebidahan karena pelakunya menganggap itu baik dan tidak akan tobat. Yang kedua, pasti didakwahkan, diajarkan, maka pengikutnya banyak, serta memikul seluruh dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa masing-masing pengikutnya sedikit pun. Lalu berkata muallif rahimahullahu ta'ala, kata beliau,
Wa qad a'lamana Allahu azza wa jalla anna al-amal al-maqbul alladhi yanfa'u sahibuhu yaumal qiyamah la budda an yajtami'a fihi amran. Lalu Allah pun mengabarkan kepada kita bahwa amal yang diterima, yang bermanfaat bagi pelakunya pada hari kiamat adalah amal yang di dalamnya terkumpul dua perkara, dua syarat. Ini dua syarat diterimanya amalan. Al-awwal al-ikhlas. Yang pertama, syarat pertama ikhlas. Apa ikhlas? Yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahalanya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, surganya, perlindungan dari api neraka. Itu semua yang ada di sisi Allah. Tidak diniatkan memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, uangnya, bayarannya, apresiasinya, penilaiannya, jempolnya, like-nya. Enggak. Tapi hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mutabah. Mengikuti ajaran Nabi, contoh dari Nabi, tata cara ibadah, tata cara beragama Nabi SAW. Inilah dua kandungan, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu ikhlas. Aku bersaksi satu-satunya sembahan hanyalah Allah. Menyembahnya ke Allah, niat penyembahannya juga hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Itu la ilaha illallah, ikhlas. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak akan beribadah kecuali dengan cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ditambah, dikurang atau dirubah. Pengurangan, perubahan, penambahan itu adalah penyimpangan. Perkara baru yang diada-adakan setelah Nabi SAW wafat gitu ya. Maka karena itulah itu sesuatu yang menyimpang dari dua kalimat syahadat. Inilah dua syarat diterimanya ibadah. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi dalam beragama ini. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-11, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah. Maksud mengharapkan berjumpa dengan Allah itu, perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang diharapkan karena pasti akan bahagia. Siapa mereka? Orang-orang yang iman dan amal soleh. Iman amal soleh yang dilakukannya ketika berjumpa dengan Allah melahirkan kebahagiaan. Adapun orang kafir atau orang yang amalannya buruk itu tidak berharap berjumpa dengan Allah, karena berjumpa dengan Allah dapat azab. Walaupun semua orang pasti berjumpa dengan Allah. Orang kafir berjumpa dengan Allah pasti berjumpa untuk dihisab, untuk diazab. Cuma orang kafir sama sekali tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah, karena berjumpa dengan Allah kebinasaan. Jangankan dengan Allah, atau para penjahat, maling kayak gitu, tidak mau berjumpa dengan polisi. Berjumpa dengan polisi bahaya, di penjara, kan gitu ya. Nah, semua manusia pasti berjumpa dengan Allah. Tapi ada yang nggak mau, yaitu para pendosa. Ada yang berharap ingin segera berjumpa. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falya'mal amalan soleh, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah. Ikhlas. Ibadahnya kepada Allah, niat ibadahnya hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Ikhlas. Siapa yang memenuhi dua syarat ini, sesuai dengan contoh Nabi dan ikhlas, maka mereka akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya.
Inilah ikhwah penjelasan tentang kebidahan dan ini belum selesai. Nanti kita akan membahas jenis-jenis kebidahan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat ini tanya jawab hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang akan dipandu oleh host kita di studio Radio Roja Cilengsi. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Fadhol. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang telah masuk di nomor interaktif kami di 0218236543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustadz, apakah bid'ah mempengaruhi pahala di bulan Ramadan ini sebagaimana maksiat mempengaruhi pahala? Mohon penjelasannya Ustadz, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah bid'ah. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ada dua penyimpangan dalam beragama. Satu, karena kebodohan. Contohnya adalah kebid'ahan. Banyak orang yang melakukan kebid'ahan karena tidak tahu itu bid'ah. Itu yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu setiap penyimpangan, kesalahan, kekeliruan disebabkan karena kebodohan. Dia menganggap itu ibadah. Padahal sebuah penyimpangan. Ya. Yang kedua, penyimpangannya berupa hawa nafsu. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu dosa, tapi dilakukan. Itulah yang disebut dengan syahwat. Seperti kita bergibah, seperti berbohong, seperti mencuri, mabuk, judi, berzina. Pelakunya itu pasti tahu bahwa itu adalah haram, itu dosa. Itu adalah terkena azab. Tapi kekeh dilakukan karena hawa nafsu. Itulah syahwat. Ya. Kalau syahwat, dosa dan maksiat yang dilakukan padahal itu tahu dosa, merusak nilai ibadah. Termasuk ketika saum, dia bermaksiat. Saumnya tidak batal. Maksiatnya tidak membatalkan saum. Tapi rusak pahalanya. Hilang pahalanya. Ya. Dosanya tetap dicatat, pahala saumnya rusak. Bagaimana dengan kebid'ahan? Barakallahu fiik. Orang yang tahu itu bid'ah berdasarkan nas atau penjelasan para ulama. Tapi kekeh dilakukan demi keuntungan duniawi. Dengan melakukan kebid'ahan dirinya untung. Memperoleh uang, memperoleh pengikut yang banyak, memperoleh pujian. Seperti ada orang tahu bahwa ini tuh bid'ah mungkaroh. Tapi gimana? Ini sudah menjadi budaya. Akhirnya dilakukan. Tahu itu menyimpang dari syariat. Tahu itu dosa. Inilah ahlul bid'ah. Dan inilah yang kelak melahirkan dosa yang jariyah terus menerus sampai hari kiamat. Ya, tahu itu dosa, tetap dibela, dilakukan dan dilegitimasi. Dia tidak hanya merusak satu dua amalan, seluruh bangunan Islamnya itu akan rusak juga. Ya, ketika dia sholatnya dibarengi dengan kebid'ahan. Ketika dia mengamalkan amalan ini dibarengi dengan kebid'ahan. Ketika wudhu ditambah, dikurang atau dirubah, dia melakukan kebid'ahan. Itu semuanya menyebabkan ibadahnya tertolak. Semua ibadah yang tercampuri bid'ah tertolak. Nabi SAW menyatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang disyariatkan, tapi tata caranya tidak mengikuti aku. Salat tata caranya ditambah, dikurang, dirubah.
Wudhu tata caranya ditambah, dikurang atau dirubah. Demikian juga ibadah lain bahwa radun itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah. Apa maknanya? Tidak dipahalai, tidak menghapus dosa, tidak memperoleh semua yang Allah janjikan untuk orang yang mengamalkan amalan tersebut. Ditolak, tidak diterima. Ya, bukan sekedar rusak, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipahalai. Adapun maksiat hanya mengurangi. Umpamanya ketika kita saum, saum kita sah, tapi ghibah. Pahala saumnya berkurang. Tidak seluruhnya, sebagian. Sebesar apa? Tergantung sebesar apa maksiat yang kita lakukan ketika saum. Kalau ketika saum ya ghibah, ya berdusta, ya mencela orang, ya nyopet untuk lebaran, ya nipu. Tambah banyak pahala saum yang hilang dari diri. Tak mustahil hilang seluruhnya. Ya. Oleh karena itulah maka kalau maksiat merusak, mengurangi, maka kebid'ahan menggugurkan seluruh amalannya dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Mohon maaf tampaknya terputus. Baik, kita baca terlebih dahulu pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Jakarta. Saya pernah mendengar Ustadz ada hadis yang mengatakan bahwa ada seorang yang rajin puasa, sholat, sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, dia di neraka. Bagaimana kedudukan amalan dengan dosa menyakiti tetangga Ustadz? Apa yang setelah dikalkulasi masih kalah dengan dosa tersebut sehingga masuk neraka? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Iya, hadis itu betul. Ada seorang wanita disebutkan kathurat sholatuha wa siyamuha wa tu'dhi jiranaha. Seorang wanita rajin sholatnya, rajin saum. Tapi dia juga suka menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa? Bahwa kebiasaan berbuat dosa yang rutin dia lakukan menjadi indikator sholatnya itu ditolak, tidak diterima. Karena sholat yang diterima, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak akan menyakiti dirinya, tidak akan menyakiti orang lain. Menyakiti diri, fahsya. Menyakiti orang lain, mungkar. Menyakiti dua-duanya, fahsya dan mungkar. Itu harus sudah apa? Terkikis dengan sholat. Siapa yang setelah sholat masih tetap fahsya dan munkar, berarti dia lalai dari hikmah sholat, dari tujuan sholat. Karena dengan ayat, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Allah tidak menyebut alladzina hum fi sholatihim sahun, tapi an. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang sahun, lalai dari sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Apa maknanya? Lalai dari hikmah sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Seusai sholat tidak lagi berbuat keji dan mungkar gitu. Makanya siapa orang yang sholat tapi setelah sholat masih tetap keji dan munkar, sholatnya ditolak dan dia terancam azab, fawailun lil musallin. Karena itulah kalau seseorang sholat masih saja bermaksiat, itu indikator sholatnya ditolak. Mungkin dia tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah. Atau kalau Syekh Salim dan Syekh Ali menambah ada dua lagi syarat diterima ibadah selain ikhlas dan mutaba'ah. Yaitu al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah.
Al-akhdhu bil quwwatnya melaksanakan ibadah itu dengan sesungguh-sungguhnya, tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya. Dilaksanakan ikhlas sesuai sunnah Rasul, tapi asal-asalan ditolak. Lihat dua Bani Adam yang disuruh kurban. Satu diterima karena yang terbagus, satu ditolak karena yang terburuk. Asal-asalan dia. Dia kurban tapi asal-asalan ditolak. Semua, jangankan Allah, kita aja yang tidak sempurna kalau nyuruh orang, lalu orang itu melakukan suruhan kita asal-asalan ala kadarnya, hasilnya pasti buruk. Kita kecewa. Ada umpamanya kita proyek kecil, tolong bikin pagar. Si tukangnya asal-asalan. Akhirnya buruk hasilnya. Oleh kita kelihatan, wah ini nggak benar, dipecat. Diganti dengan yang lain kan gitu. Itu kita yang bukan orang yang sempurna. Allah maha sempurna. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi kalau umpamanya asal-asalan, sholat, tapi nggak khusyuk, asal-asalan. Sholat, tapi gerakan-gerakannya tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, asal-asal. Ditolak. Hasilnya apa? Hasilnya setelah sholat tetap keji dan mungkar. Maka kalau orang setelah sholat tetap melakukan perbuatan yang merugikan diri, merugikan orang lain. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri? Iya. Merugikan orang lain? Iya. Merokok itu bukan amalan qasir, tapi amal muta'addi. Bukan madaratnya hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Orang lain terganggu. Walaupun dia setiap merokok ke gunung, ke hutan. Setelah itu baru gaul lagi. Tetap madarat karena racunnya, nikotinnya bersarang di dada. Lalu dihembuskan. Nafasnya mengembuskan juga nikotin, racun, dan bakteri lain. Terhisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh orang-orang terdekatnya. Coba kita ada di samping orang tukang merokok, tapi dia sedang nggak ngerokok, masih tetap kecium dari nafasnya, dari bajunya yang sudah merokok tadi, kecium. Kecium menunjukkan ada aroma yang masuk, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita, masuk ke paru-paru kita. Zalim nggak orang tuh? Zalim. Maka doror yang muta'addi, bahaya yang muta'addi itu yang berimbas kepada orang lain. Harusnya kebiasaan merokok itu hilang dengan apa? Dengan sholat, dengan saum. Karena itu keji dan mungkar. Merugikan diri sendiri, iya pasti. Merugikan orang lain juga iya pasti. Walaupun dia tidak ngerokok lagi di hadapan kita. Tapi badannya, rambutnya, kecium oleh kita, kehisap oleh kita, nikotin yang nempel di sini. Racun yang nempel di badannya, di rambutnya, di pakaiannya, kecium oleh kita, kehisap. Masuk. Madarat bagi kita. Ya, dari nafasnya. Menyemburkan nikotin dan juga racun-racun, bakteri-bakteri. Terhisap oleh kita. Keji itu orang. Zalim itu orang. Harusnya sudah apa? Terhapus dengan sholat, dengan saum. Inilah yang menyebabkan orang yang rajin sholat, rajin saum, tapi rajin menyakiti tetangga, zalim kepada sama, di neraka. Karena itu indikator ditolaknya ibadah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hamid dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam bab wadhifatu syahri Syawal. Kata beliau, qala ba'dus salaf. Generasi salaf sudah berkata, para sahabat dan para ulama salafus saleh, man amila hasanah thumma atbaha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang telah melakukan ibadah kebaikan lalu diikuti oleh dosa, setelah sholat dia menyakiti orang lain, maka perbuatan dosa dan buruknya itu menjadi tanda kebaikan ibadah yang tadi itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadi penyebab rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah, tapi rajin menyakiti terancam dengan neraka karena
Perbuatan dosanya menjadi indikator ditolaknya ibadah yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pasti ada yang menyangka, yang tahu diterima tidaknya ya hanya Allah, bukan urusan ustaz. Iya betul, tapi ini keterangan dari Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah yang dibeberkan oleh para ulama. Betul, Allah lah yang menentukan diterima dan ditolaknya amalan. Tapi Allah sudah menjelaskan tanda yang diterima, tanda yang ditolak. Sudah dibeberkan. Dan para ulama menjelaskannya dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan berikutnya kembali kita coba angkat pertanyaan melalui line interaktif kami di nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Haji Ismail dari Lampung ini. Dari Lampung. Silakan Pak. Dengan siapa di mana, Bapak? Ya, saya ya. Dari Lampung. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Pak. Saya ini Ustaz, saya kena stroke ringan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya. Saya ini kena stroke ringan, Ustaz, ya. Iya. Saya selama bulan Ramadan ini saya tunjuk jadi imam salat tarawih gitu. Jadi bacaan saya sering salah-salah. Gimana itu hukum, Ustaz? Apa sah bagaimana? Kan selain dari saya nggak ada yang lain, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak. Baik, barakallahu fiik. Bapak dari Lampung. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah. Semoga Allah cepat menyembuhkan Bapak, pulih seperti sedia kala, dan semoga penyakit yang Bapak alami itu menggugurkan dosa-dosa dan meraih pahala. Iya, Bapak terkena stroke ringan, disuruh jadi imam. Karena stroke ringan itu menyebabkan bacaan tidak jelas, bahkan salah-salah, keliru-keliru. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya Bapak tidak menjadi imam. Kalau kesalahannya itu menyebabkan perubahan lafaz, sehingga berubah arti, maka jangan. Lebih baik orang lain yang salah tajwid makhraj tapi tidak merubah lafaz. Suruh orang lain terbaik di antara yang ada. Walaupun yang ada juga tidak ada yang baik. Tapi minimal tidak salah pengucapannya. Ada kesalahan tajwid makhraj yang tidak merubah lafaz, itu lebih baik. Daripada Bapak yang tahu tajwid makhraj, tapi karena ada penyakit menyebabkan pelafalan dari ayat itu menjadi berubah, menjadi tidak jelas, merubah lafaz, merubah makna. Ya, sebaiknya Bapak jangan sanggupi jadi imam, saya jadi makmum saja. Silakan yang terbaik di antara yang ada, dia yang menjadi imam. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Abu Luqman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz, terkait dengan masalah riba Ustaz, dari hamba Allah. Pertanyaannya Ustaz, apakah bisa kita sedekahkan sendiri dengan memberikan ke anak yatim piatu, fakir miskin atau duafa, atau harus disalurkan melalui penyaluran dana khusus riba Ustaz terkait riba ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, bagaimana kalau ada dana riba? Karena satu dan lain hal kita mau tidak mau harus buka rekening di bank, lalu dapat bunga dari sana. Seperti orang yang hidup di negeri kafir wajib memiliki rekening di bank konvensional. Atau karena satu dan lain hal.
Tidak bisa menghindari karena aturan yang ditetapkan oleh negara. Umpamanya, akhirnya kita dapat uang riba. Ambil. Karena kalau tidak diambil berkembang nanti. Lalu salurkan. Sebaik-baik penyaluran adalah kepada yang tidak dimakan. Seperti untuk MCK umum, mengaspal jalan, menembok gang-gang yang becek, dan seterusnya. Tapi kalau toh umpamanya ada orang yang sifatnya darurat, orang fakir, miskin, yang berkebutuhan, kemudian kita ada uang riba dan tidak memiliki uang lain yang halal untuk diinfakkan, disedekahkan, boleh ke sana. Karena sifatnya apa? Sifatnya daruri, darurat, dibolehkan. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi tidak boleh kita secara sengaja membuka rekening di bank konvensional dalam rangka mengambil bunga untuk disedekahkan, tidak akan dimakan, tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan hal itu berarti sengaja meridhoi transaksi yang di dalamnya ada aspek riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hanya kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari. Seperti di negeri yang mengharuskan kita punya rekening. Kalau nggak punya rekening, nggak bisa. Gaji semuanya ke sana, bayar segala macam lewat bank. Kalau nggak dilayani. Mau tidak mau harus ya, terpaksa. Kita buka rekening lalu dapat bunga dari uang kita. Nah itu baru. Tapi sengaja ya membuka tanpa ada udzur itu, tanpa ada kondisi darurat, sengaja membuka walaupun bunganya enggak kita makan, tetap tidak boleh karena kita meridhoi melakukan sebuah transaksi yang ada unsur ribanya, walaupun ribanya tidak akan kita ambil sama sekali ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja atas kebersamaan Anda. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan rasa takut pada Allah dan menjadikan amal-amal kita menjadi amal-amal yang baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah menyimak program acara pilihan kita. Semoga program acara pilihan ini bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa mengambil banyak manfaat dari program acara ini. Masih banyak acara-acara kita yang menarik yang bisa Anda ikuti dari kajian ilmiah dan juga program-program pilihan yang lainnya. Anda dapat menyimaknya kembali di Roja TV, di saluran tilawah Al-Quran dan dakwah Islam. Saudaraku seiman saya